Pria tua bungkuk ini berhati-hati mendorong sepeda motor lamanya. Muncul suara alam. Sebuah desa di Selandia Baru tiba-tiba menjadi sangat ribut. Ayam terbang, anjing berlari, orang-orang marah, tetangga saling ingin mepori polisi. Bahkan dia berbicara, "Jika ada waktu potonglah rambut di rumahmu." Tetangga sepertimu memalukan. Si pria bangun lebih awal dari ayam, tidur lebih telat dari anjing. Mungkinkah tidak malas? Sebaliknya, dia sangat sibuk, sampai tak ada waktu untuk potong rambut. Bahkan setiap hari tahun baru, dia tak berhenti. Alasannya adalah, untuk sepeda motor lama diproduksi 40 tahun yang lalu. Sepeda motor India. Pria ini bernama Bert Munro. Tahun ini sudah 70 tahun. Tak sama dengan lansia lain. Pekerjaan setiap harinya adalah meneliti untuk memperbaiki teman tua, bisa bergerak cepat dan lebih jauh. Bert Munro ada sebuah mimpi, yaitu semasa hidup bisa membawa teman tua ke negara bagian Bonneville di Amerika, ikuti lomba balap motor. Dia bermimpi bisa dengan teman lamanya membuat rekor kecepatan di trek baru. Tapi bagi tetangganya mimpi ini adalah mimpi. Pada di siang hari, seorang pria tua berjalan pelan dengan sebuah motor hampir setengah abad. Dunia berkembang bisa berdasarkan apa? Membuat keajaiban ya, menghadapi prasangka. Bert belum pernah menyerah, sekaligus masih banyak alat. Selama 20 tahun, dia membuat dan mengasah sendiri. Setiap masing-masing peralatan, hanya pipa panas. Setiap tahun dia periksa puluhan kali. Setelah banyak koleksi, rak Bert penuh dengan ratusan peralatan pipa panas. Bert ada penggemar kecil, bocah tetangga Tom. Dia ingin tahu tentang semua yang dibuat Bert. Terkadang bertanya tentang pengetahuan motor. Waktu kosong dia juga membantu Bert membuat beberapa hal kecil. Jelas bagaimana orang bisa bersama orang yang demikian. Dari mata indah bocah ini saya bisa melihat sebuah impian sedang dirakit. Hari ini adalah ulang tahun Bert. Teman dalam klub motor sudah mengadakan pesta untuknya. Pada saat Bert ke panggung untuk pidato, banyak orang masuk, berkata ingin menantang Bert. Mereka menganggap Bert tak bisa menaiki teman tua itu. Sedang memprovokasi orang-orang. Bert tak ingin menyerah, ingin bermain, harus ada hadiah. Mereka membuat perjanjian. Kemudian, di pesisir pantai, banyak berbagai bunyi jenis motor. Melihat Bert berbeda, pertandingan siap mulai. Dengan suara pistol tanda mulai, Bert langsung injak kaki. Aigu. Dia butuh pertolongan. Temannya segera membantu. Dorong jarak jauh. Teman tua klasik bak raksasa sedang tidur. Tiba-tiba terbangun. Melonjak seperti roket, tapi tak bisa lama. Di sudut jalan. Karena cepat. Terjatuh, membuat mimpi Bert kandas. Mobil bagus ya teman? Terdiam. Mimpi mengikuti laju teman-teman tuanya. Setelah itu Bert meminta teman wanita tuanya untuk terus mengikuti mimpinya. Dia akan berhemat untuk lomba Bonneville Speedway. Keesokannya, terkena serangan jantung masuk rumah sakit. Dokter berkata pengerasan pembuluh nadi. Dari sekarang dia hidup berkat obat. Setelah ujian ini, Bert menyadari waktu tak ada yang tahu. Jika tidak mengikuti mimpi tak akan berpeluang lagi. Jadi Bert memutuskan menggadaikan semua harta untuk menukar peluang selesaikan mimpi. Sebelum pergi dia berbincang dengan Tom. Tom bertanya, "Yang kamu lakukan ada artinya?" Bert menjawab, "Mengemudi dengan laju tercepat dalam 5 menit begitu lebih berarti dari kehidupan beberapa orang." Dan Bert membuka sebuah album lama, setiap foto lama dan berkata tentang cerita lama. Dia memperlihatkan foto pada Tom. Inilah orang tua dia, mereka tidak ada lagi. Inilah pacar dia, dan inilah saudara kembar dengan dia. Berkata sampai dia berhenti mendadak, tampak kembali pada 10 tahun yang lalu. Kemudian bangkit. Ternyata waktu kecil Bert sangat penakut. Bahkan naik sepada tidak berani. Tapi satu kali kedua saudaranya bersama ayah masuk hutan potong pohon. Dan tiba-tiba kecelakaan terjadi. Saudaranya ditekan sampai mati oleh pohon. Sejak itu dia menjadi kuat dan berani. Karena dia tak tahu antara besok dan maut yang mana akan terjadi. Dan petualangan adalah kehidupan yang berarti. Sekarang dia sudah dewasa. Bert menyuruh Tom jangan khawatir. Karena baginya, setiap detik ini sangat berharga. Dia beri Tom album, atau mungkin ingin sampaikan mimpinya untuk orang lain. Atau hanya meninggalkan ikatan untuk mempererat. Bert tak tahu setelah perjalanan ini bisa kembali atau tidak. Dia meminta Tom, jika seorang tak ada tujuan hidup, lebih baik menjadi tumbuhan. Tom bertanya, "Tumbuhan adalah apa?" "Kubis." Bert senyum. Tom katakan, "Meskipun semuanya tidak menghormati Bapak, tapi saya percaya bahwa Bapak akan menang." Kalimat ini menjadi dukungan kuat untuk Bert. Dia berangkat, hanya teman wanita tua yang mengantar. Orang dalam klub motor tak datang. Bert sadar bahwa mereka sangat sibuk. Dia tahu setelah pertandingan dulu, mereka sudah tak hormati perjalanannya, termasuk teman wanitanya. Dia suruh teman wanita tidak mengkritik. Mereka hanya melihat kesalahan orang lain dan menyuruh memperbaiki. Dan yang mulia adalah bertindak. Dia baru selesai. Para pecinta motor itu tiba.
Kuku kaki tampak panjang. Dia pakai mesin mengasahnya. Rumput dalam kebun tumbuh liar. Dia siram dengan bensin dan membakarnya. Pria tua dengan tindakan anehnya siap melewati ribuan km ke balapan di ladangan garam di Amerika untuk mengikuti lomba kecepatan. Dia tak tahu tempat itu berapa jauh. Bert hanya tahu tempat itu jarak setengah bumi. Para pecinta motor dengan gembira mengantarnya dan mengembalikan uang pemenang. Dalam pikiran mereka, orang berani ikut mimpi layak dihormati dengan ritual kehormatan untuk mengantar Bert ke pelabuhan. Setelah naik kapal, untuk hemat biaya, Bert ingin mencari pekerjaan untuk menukar tiket. Mungkin inilah yang sering ditemui di kapal. Kaptennya tak menoleh, hanya menjawab, menanak nasi aja. Makanan Selandia Baru dimasak olehnya, sangat cocok dengan rasa orang-orang di kapal. Mereka cepat menerimanya, dan mengundangnya nonton film bersama. Memberinya rokok dan anggur, tapi Bert menolak. Dia tidak minum anggur dan merokok. Inilah pola hidup sehatnya. Ketika kapal sampai, kapten langsung mengantarnya. Semua orang ucapkan selamat untuknya, dan dia sarankan kepada pemuda harus menjaga kesehatan dan jangan merokok lagi. Dari sebuah desa kecil di Selandia Baru ke kota mewah di Amerika, dia seperti orang kampung, berkata, "Saya belum pernah melihat mobil sebanyak itu." Tapi sopir meremehkan, "Kalau gitu kamu harus keluar banyak ya." Ketika sampai, si sopir bajingan menipu dia dengan ongkos tinggi. Tidak hanya itu, dia minta uang tips tak kecil. Bert baru turun, terus ditipu si wanita penjual bunga. Baru masuk hotel, resepsi melihat pria tua, muka tenang. Sampai Bert bicara, "Permisi." Resepsi baru senyum. Waktu berbicara Bert tahu, resepsi bernama Tina. Dia berikan Tina bunga, beri bunga mawar, aroma masih di baju. Tina adalah orang transgender. Dia terima kebaikan dari Bert, dan yang dia balas adalah yang terbaik. Dari hal prioritas kamar untuk Bert, sampai mengajaknya beli mobil lama, membantunya ke bea cukai untuk barang. Tina tak pernah menolak. Pada saat perpisahan, dia masih ingin mengundangnya makan bersama, tapi dalam hati Bert hanya ingin ikut mimpi, jadi tak jadi. Membawa teman tua, Bert mulai berangkat. Mobil bergerak ke jalan panjang tanpa orang. Langit biru awan putih, angin bertiup. Dalam hati Bert sangat rileks. Tapi tiba-tiba kecelakaan terjadi. Di tempat kosong tak ada orang. Bert sendirian bagaimana mengangkat motor. Untungnya pada sore hari, bertemu seorang pria baik hati. Keduanya bersama, akhirnya bisa teratasi. Bert diundang ke rumah untuk menginap. Keesokannya, Bert terus berangkat. Di jalan, dia bertemu wanita baik hati, meminjamkannya peralatan, dan akhirnya dia sudah memperbaiki mobil. Tak ada kecemasan, Bert memperlaju, tapi karena tua dan lama naik kapal, kembali terkena serang jantung. Dia di pinggir untuk istirahat, tak terduga bertemu polisi. Polisi bertanya, tak menyusahkan Bert. Sebaliknya, sudah menyemangati mimpinya. Bert bersikap tenang, menyikapinya dengan positif, dan ramah pada semua orang. Dan dunia di sekitar sedang membalas budinya. Akhirnya pada suatu malam, setelah melewati ribuan perjalanan, Bert Munro sudah sampai impian dalam hatinya. Wajah tua Bert waktu itu sangat bahagia. Mulutnya terus bicara. Nama pembalap pernah membuat rekor di sini. Air mata mulai muncul. Tempat ini luas, sangat luas. Cahaya matahari terbenam. Pada malam ladang garam berkilauan. Fenomena sangat indah. Mimpi dalam pandangannya. Hari berikutnya, bersama matahari terbit, semua pembalap di dunia perlahan hadir. Mereka akan bertanding dalam 1 pekan. Dalam waktu periksa motor, sambil mengikuti mimpi pecahkan rekor. Setiap orang sedang bersiap, tapi pada waktu antri untuk mendaftar, Bert baru tahu dia tak ada hak untuk ikut, karena pendaftaran sudah tutup 1 bulan yang lalu. Risiko ini membuat Bert tak bisa apa-apa. Dia berusaha meminta peluang, tapi karena aturan, karyawan hanya bisa menolaknya. Waktu itu Bert bertemu Jim. Jim adalah orang terkenal dalam dunia motor, dan Jim pria tua, untuk mengikuti mimpinya juga ada baiknya. Jadi dengan bantuan Jim, karyawan setujui periksa motor. Tapi ketika melihat teman tua klasik mereka bingung. Ban dipotong dengan pisau, garpu terbuat dari pegas, baja pintu juga dipakai, bahkan penutup kayu botol anggur juga pakai sebagai penutup tangki bahan bakar. Tidak ada rem, juga tak ada alat untuk kurang laju, dan tak ada alat pelindung, dan tak ada pemadam api. Di bawah mata karyawan, Bert bukan datang untuk balap, tapi datang untuk bunuh diri. Karyawan bilang, "Kamu sudah terlalu tua." Tapi Bert bilang, "Mungkin di luar saya benar tua, tapi dalamnya saya masih muda. Saya bisa beri kamu hadiah uang." Meskipun sempat menghadapi masalah, tapi akhirnya Jim juga berikan Bert 1 peluang mencoba. Waktu mencoba, Bert tampak seperti seorang prajurit siap ke medan perang. Naik motor, dia mulai mempercepat. Masih meragukan, paling hanya menempuh 70 mil, tapi karyawan terkejut. Mereka tak melihat Bert.
Akhirnya Bert ada peluang untuk bertanding. Tapi saat periksa ditemukan masalah. Badan motor sangat ringan, jadi ketika lewat 110 mil, ekor motor akan digoyangkan. Untuk mengatasi masalah ini, dia minta orang mencarinya beberapa baterai. Setelah mencairnya dan membuat jadi gumpalan timah untuk dimasukkan ke bodi depan mobil, itu akan mengubah pusat mobil, membantu motor bergerak lebih stabil. Setelah itu dia pakai sebatang cerutu untuk menjelaskan ini pada orang-orang. Semuanya terkejut dengan pengetahuan dan kecerdasannya. Mereka memutuskan menyiapkan Bert hadiah yang istimewa. Semuanya mengundi, memilihnya menjadi atlet of the year. Karena tak ada yang seperti Bert, kecepatan hebat, mimpi melewati ribuan km. Setelah mengetahui kondisi Bert, mereka sudah mendonasi uang. Bert tersentuh tak bisa berkata-kata. Dia yang senang menari. Setelah memperbaiki motor, Bert mencoba mengemudi lagi. Kali ini dia temukan masalah lain. Dengan kecepatan itu, tangki akan keluarkan banyak uap panas. Ruangan kecil mobil tidak nyaman untuk meresap. Jika kondisi lebih serius, kaki kiri dia akan dibakar. Teman dia langsung menyarankan, bisa menutupi kaki kiri dengan kain kapas. Begitu bisa mengatasi masalah, tapi dalam hari bertanding, kaki kiri ditutupi kain kapas. Tak bisa masuk, Bert tidak ragu-ragu, langsung melepaskan kain itu, dan begitu berangkat tanpa alat perlindungan. Tempat ukur laju pertama adalah 158.467 mil, yang kedua adalah 167.092, yang ketiga adalah 171.371. Semuanya bersorak-sorai dan bersemangat untuk Bert. Ketika ke tempat ukur ke-6, lajunya mencapai 193.728 mil. Uap panas dari tangki terus bakar kaki kirinya. Dia berusaha menahan. Dengan laju motor semakin naik, motor juga mulai bergoyang. Lajunya meningkat. Untuk keimbangan motor, Bert angkat kepala. Tapi ketika menghadapi bahaya, yang membuatnya takut adalah tidak menepati janji, sukseskan mimpi. Waktu itu dia tak takut apapun. Akhirnya, di tempat ukur ke-8, lajunya mencapai 201.851 mil, 324.847 km per jam. Up, 201.851 mil per jam. Semuanya bersorak-sorai. Dan Bert tak ada kacamata. Tidak bisa melihat jalan jadi terjatuh. Beberapa menit lagi, dia bergerak dan keluar. Kaki kiri dekat tangki, sudah matang. Tapi di wajahnya tanpa emosi kesakitan, hanya terpancar kesenangan. Setelah lomba, yang pertama dia lalui, menelpon si Tom di sebelah setengah bumi, dan melaporkan kabarnya baik. Dia tak mengecewakan bocah ini. Tom menceritakan pada ayahnya. Semua orang dalam desa tahu, si pria tua sudah membuktikan untuk mimpi bukan hanya miliki orang muda. Film ini difilmkan dari kisah nyata. Tokoh itu adalah pembalap bernama Bert Munro dari Selandia Baru. Setelah itu dia 9 kali pecahkan rekor dunia yang dibuat oleh dirinya. Dan juga membuat rekor dunia tentang memperbaiki jenis motor di bawah 1000 cm3. Belum ada yang menandinginya. Kemampuan bermain aktor lama Anthony Hopkins dalam film juga sepenuhnya mengubah kesan saya tentang gambar liciknya. Dalam film The Silence of the Lambs, saya sangat suka gambar pria tua Bert yang dia perankan di film ini. Dia sangat akrab. Setiap orang ada mimpinya, dan setiap mimpi sangat besar dan indah. Tapi ingin ikuti mimpi harus bertindak. Mimpi adalah apa? Mimpi adalah terus-menerus melaju ke depan, dan terus-menerus ikuti. Adalah kepercayaan seperti burung masuk api. Jika kalian suka video saya, ingatlah like dan follow page ya.